sampaikan isi hati Tuhan tentang belajar berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya belum semua. Gak boleh lemas Bapak Ibu di gereja ini, saya harus belajar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita harus belajar. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Siapa yang mau belajar? Saya mau. Sampai memutih rambutku, sampai Tuhan panggil aku mau terus belajar. Amin. Karena sejatinya saudara dan saya, kita ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari ini, bisa bernafas dengan sehat, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Kak Anies bisa bangun hari ini, melihat ke kiri, melihat putrinya Suci, itu karena Tuhan. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Bukan hanya hidup tapi melihat pun gak diizinkan. Today, kalau saudara cek seluruh rumah sakit di Jakarta ya, gak usah di luar Jakarta. Berapa orang yang mesti check out dari bumi ini? Pasti banyak. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bisa ada, buka mata, masih bisa bernafas, dalam keadaan sehat, masih bisa makan, semua karena Tuhan. Saudara masih bisa bekerja di tempat yang layak, saudara masih punya bisnis, meskipun mungkin saya tahu ada pergumulan, ada tantangan kehidupan, ada tekanan kehidupan, ada mungkin sakit penyakit sedikit di tubuh kita, tapi kita masih ada sampai hari ini itu karena Tuhan sayang kita loh. Masih ada the second chance buat kita setiap hari, masih ada peluang-peluang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tahukah saudara, hari ini ada banyak anak-anak yang sedang meneteskan air mata karena sudah gak lagi bertemu sama papa mamanya. Sebaliknya juga ada banyak orang tua yang meneteskan air matanya untuk anak-anaknya karena anaknya sudah gak lagi bersama dengan dia. Jadi kalau saudara lihat ada Pak John, Ibu Anis, ada Uci, masih bertiga-tigaan, itu semua karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Halo Bapak Ibu. Kalau kita nanti pulang ibadah ini masih bisa makan bakso, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan tahu saudara lagi sakit, kayak Bapak ini datang dari Cirebon jauh-jauh lagi sakit. Tapi Tuhan masih memberikan engkau kesempatan hidup, dan lihatlah tangan Tuhan yang sama akan menyembuhkan sakitmu. Tuhan akan menghargai usaha Bapak dari Cirebon jauh-jauh pagi hari sampai ke Jakarta. Hanya mencari Tuhan Yesus. So hari ini gereja ini kita semua termasuk saya diminta oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, ayo kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, andai saja kalau handphone saya ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara setiap hari akan meneteskan air mata. Percaya. Di handphone ini ada sekitar 5.000 kontak jemaat dari seluruh penjuru Indonesia maupun luar negeri. Mereka selalu mencatat dan menulis, "Pastor tolong doain, saya punya kanker usus." Nah yang WA saya ini bukan orang susah gak punya uang, orang yang punya uang. Bukan orang yang gak berkedudukan tinggi, tapi orang yang punya pangkat. Tapi selalu saya katakan di mimbar ini, di gereja ini, kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya kedudukan hebat. Kalau Tuhan gak sembuhin kita, kita mau datang ke dokter, profesor yang paling hebat, kalau gak sembuh, gak sembuh. Belum lagi yang lain-lain, dicerain istrinya, dicerain lakinya, dan lain sebagainya. Saudara kalau bisa ada sampai hari ini dengan keadaan baik, dengan keadaan masih tersenyum, saudara dan saya kita harus belajar bersama-sama untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Tentu Tuhan di sini merujuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita percayai, Dia besar, Dia mulia, Dia agung, Dia perkasa, dan Dia tidak pernah lalai dan terlambat untuk menolong dan menepati janjinya atas hidup saudara dan saya. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu.
Nah, saya coba ambil dari terjemahan Indonesia Modern Bible, Bapak Ibu Saudara, karena kata Tuhan di sana diartikan sebagai Yahweh, karena memang ini kitabnya mereka, orang Yahudi asli Bapak Ibu, jadi kita harus menghargai ya. Tapi gereja ini bukan Yahwenisme, tapi kita yang tahu, oh dia polisi. Oh ya udah kita tahu dia polisi Bapak Ibu Saudara, tapi kesehariannya namanya Joko. Jadi Pak Joko adalah seorang polisi. Oke ya. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya ke-17. Dikatakan demikian. Tuhan atau Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara lihat kelakuan suami, melihat kelakuan istri, melihat kelakuan anak, pasti udah emosi. Bawaannya, kalau bisa gue getok nih orang. Bener gak? Tapi good news-nya adalah Tuhannya saudara dan Tuhannya saya itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Bukan berarti Tuhan kompromi sama kesalahan kita. Bukan berarti Tuhan quote and quote kompromi dengan dosa-dosa kita. Tuhan jauh lebih mengedepankan rasa kasihnya, rasa sayangnya, panjang sabarnya daripada dia menginginkan hukuman dan kematian buat kita. Karena di ayat yang lain Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, dia tidak menginginkan kematian orang fasik. Fasik itu apa sih Pak? Pak Gem? Fasik itu Bapak Ibu udah tahu firman, gak dilakukan. Udah baca firman, masih dilanggar. Sering dengar khotbah, tapi tidak mau dipraktekkan. Itu kefasikan. Tapi kabar baiknya, Tuhannya saudara dan Tuhannya saya, Tuhannya gereja ini, Tuhannya orang percaya namanya Yesus, tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan perubahan dan pertobatannya. Katakan amin. Dia selalu panjang sabar sama kita. Karena dia tahu kita bukan lawannya. Tuhan gak perlu lawan kita. Dalam sejarah Bible dari Kejadian sampai Wahyu, satu pun gak ada yang bisa menang lawan Tuhan. Gak ada yang pernah bisa menang. Saya belajar teologi 4 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya belajar Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satupun tokoh yang bisa menang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Baik itu raja, imam, nabi, rasul. Semuanya pasti kena out ketika bertemu langsung dengan Tuhan. Saya ingat waktu baca kitab Keluaran, Tuhan bilang gini sama Musa. Musa, kamu jangan deket-deket saya. Nanti kamu mati. Untuk deket aja Bapak Ibu Saudara kita mati. Apalagi kita mau ributin Tuhan, mau ngelawan Tuhan, nggak menang Bapak Ibu. Makanya kekuatan orang percaya selalu terletak di dalam Tuhan. Meskipun sepertinya orang Kristen quote and quote terlihat tolol dan bodoh. Apa-apa ngandelin Tuhan, apa-apa berdoa sama Tuhan, apa-apa berharapnya sama Tuhan. Kan kamu punya uang banyak, kamu kan punya kedudukan dan lain sebagainya. Kenapa nggak dipakai? Karena kita tahu yang fana itu gak bisa tolong kita. Yang bisa tolong kita, angkat kita, bebaskan kita, promosiin kita, cuman tangan Tuhan yang kuat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan akan tanya dosa yang mana. Sebab waktu saya mati di atas kayu salib, darahku tercurah, nyawaku sudah kuberikan ke dalam kehendakku sendiri. Dari dulu Bapak Ibu Saudara, sekarang dan ujung sana dosa kita tuh udah selesai Bapak Ibu Saudara. Artinya status keberdosaan kita, manusia keberdosaan kita sudah diputihkan. Tapi orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak dihitung sebagai pendosa. Halo? Ngerti saudara? Tapi kan dia buat dosa. Iya, kelakuannya membuat dia berdosa. Tapi statusnya dia bukan orang berdosa. Karena darah Yesus itu Bapak Ibu Saudara, darah Yesus itu bersifat mengikat dan kekal. Waktu dia berkata,
It is finished. Dia berkata sudah selesai. Itu sifatnya mengikat dan eternal dan kekal, Bapak Ibu Saudara. Mengikat, kekal. Berarti enak dong kalau kayak gitu, kita buat dosa saja. Toh juga Tuhan sayang kita. Tuhan panjang sabar sama kita. Saudara, saya ditraktir makan sama Bang Ferdinand, abang saya nih. Ayo makan pastor, makan di KFC, makan. Nggak di endorse KFC ya. Makan, besok makan McDonald, besok makan di pizza. Tiap hari saya begitu terus. Habis makan, dadah abang, terus saya jalan. Kira-kira begitu nggak? Walaupun ada saja orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Dan saya kalau sudah menerima banyak kebaikan dari beliau, pasti automatically saya akan merespon juga respon yang baik. Orang ini udah baik sama saya. Tiap siang saya diajak makan. Tiap siang saya diajak makan. Sedangkan kalau siang ngeliat ke kanan atau ngeliat ke kiri, masih banyak orang ngais-ngais makanan di tempat sampah. Saya masih ada di restoran. Masa saya ngomongin dia di belakang dia? Masa saya ngianatin dia? Masa saya tusuk dia dari belakang? Walaupun banyak kemungkinan. Tetapi orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dia pasti diubahkan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mempermalukan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Belum semua, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Sekali lagi sama-sama, Tuhan tidak mempermalukan saya. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Hebat ya Tuhan ya. Kita yang buat dosa, dia yang harus tanggung malunya. Kita seringkali buat salah, ninggalin Tuhan. Tuhan cuma bilang gak apa-apa, sini balik sama saya. I love you so much. Atau membalas kepada kita sesuai dengan kesalahan kita. Makanya saya gak pernah setuju sama orang Kristen. Makanya saya gak pernah setuju sama pelayan Tuhan, sama gereja Tuhan. Kalau misalkan ada suami istri bilang, Pak, suami saya main perempuan, biar dihajar Tuhan sampai stroke. Biar mengok mulutnya, Mami, maafkan saya, Mi. Saya udah selingkuh 4 kali. Nah kan dihajar Tuhan kan, biar mampus loh. Saya rasa saudara salah nyembah Tuhan deh. Karena ayatnya atau membalas kepada kita sesuai kesalahan kita. Betul Bapak Ibu? Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan gak fokus sama kesalahan kita. Lihat kanan kirinya, Tuhan gak fokus sama kesalahan kamu. Terus colek kanan kirinya bilang, berubah ya, belajar berubah ya. Oke? Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh atau Tuhan menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Sebab Dia mengetahui rupa kita, Dia ingat bahwa kita apa Bapak Ibu Saudara? Selesai di sini, udah selesai. Saudara mau raja, saudara mau pendeta, mau gembala jemaat jutaan orang. Kata malaikat bilang begini, lo cuman debu nyong. Halo? Tapi ada aja banyak orang-orang gitu kan. Pakai ban haleluya gitu kan. Shalom. Gitu kan? Kalau pakai cincin berlian nyembahnya paling tinggi Bapak. Haleluya. Kalau bisa lamain bahasa roy lama lah. Yang penting berliannya berkilau-kilauan saudara. Waktu saya baca ayat ini saya udah diem tadi pagi. Wah. Saya baca ayat ini ya. Sebab Dia mengetahui siapa kita. Dia ingat bahwa kita adalah selesai di situ udah. Tetapi manusia hari-harinya seperti rerumputan, seperti bunga di padang, demikianlah dia mengembang. Jadi saudara, kalau saudara lagi dijahatin orang, diomongin orang, difitnah orang, coba untuk dipersekusi, coba untuk direndahkan,
Dan lain-lainnya lah, dijolimi dan lain-lainnya. Ingat, yang menjadi kita dan kita di mata Tuhan hanya seperti debu. Tangan Tuhan pasti akan tolong kita. Akan bela kita, akan selamatkan kita. Dan musuh kita gak akan menang lawan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Bible mengatakan Tuhan yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi manusia hari-harinya seperti rerumputan, seperti bunga di padang, demikianlah dia mengembang. Jika angin berhembus melewatinya, lenyaplah ia dan tempatnya tidak akan mengenalnya lagi. Namun kebaikan Tuhan atau kebaikan Yahweh itu kekal sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia, dan kebenarannya bagi anak cucu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Setuju gak sama statement ini Bapak Ibu? Siapapun kita, kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan kesombongan jelas dikatakan dalam firman, dalam Bible, musuh utamanya Tuhan itu bukan pendosa Bapak Ibu. Bukan. Musuh utamanya Tuhan itu bukan penjina, bukan tukang selingkuh. Bukan berarti kita boleh berzina dan selingkuh dan lain sebagainya. Tapi musuh utama Tuhan adalah kesombongan. So gak heran malaikat Tuhan yang bernama Lucifer direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan. Karena Tuhan paling benci orang sombong. Yang layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan, the one and only our God is Jesus Christ. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kesombongan Bapak Ibu Saudara dapat membuat sifat dan karakter kita pada akhirnya berubah dan menjadi rusak. Setuju gak Bapak Ibu? Orang yang sombong itu rata-rata orang yang gak sadar akan kesombongannya. Saya pernah terjebak di sana Bapak Ibu. Tapi parahnya saya gak sombong kepada jemaat, tapi saya sombongnya langsung kepada Tuhan. Mau khotbah gak doa, mau khotbah gak persiapan, karena saya rasa saya pegang orang-orang rebah, saya berdiri di depan ribuan orang dan lain sebagainya. Saya menantang Tuhan sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong kuat di hati saya di dalam mobil. Dia bilang begini, kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali kepadaku, hari ini juga aku ambil nyawamu. Hari ini juga, malam ini juga aku ambil nyawamu. Daripada kamu hidup hanya mempermalukan namaku, merugikan banyak orang, hari ini juga, malam ini juga, saya selesaikan hidupmu. Dan lebih gilanya lagi Bapak Ibu Saudara, saya tengking, saya tolak dalam nama Yesus suara itu. Keluar dalam nama Yesus, bayangkan. Yesus yang ngomong, saya tengking dalam nama Yesus. Keluar. Saya nyalakan mobil Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba suara itu datang lagi di dalam ruangan mobil saya Bapak Ibu. Dan suara itu jauh lebih lembut. Masuk ke dalam hati saya. Dan dia berkata, hari ini kalau kau gak bertobat, aku panggil kamu. Selesai hidupmu. Pecahlah air mata saya, nangis dari situ, gerung-gerungan. Itu kejadian tahun 2018. Bulan Agustus 2018. Di situ saya nangis hancur hati Bapak Ibu Saudara. Karena orang sombong itu Bapak Ibu Saudara, karakter dan sifatnya bisa rusak. Setuju Bapak Ibu? Ada banyak orang waktu dia miskin, dia takut Tuhan Bapak Ibu. Waktu dia miskin, dia senang pergi ke gereja. Waktu dia diperkaya oleh Tuhan, bisnisnya berhasil, jabatannya diangkat Tuhan, reputasinya diberkati Tuhan. Pastor William, hari Minggu kok gak datang ke gereja? Aduh, bagaimana ya Pak Gem? Saya lagi di Singapura nih, lunch bareng sama teman-teman bisnis. Salah gak? Gak salah. Menjadi salah ketika kamu lunch, kamu lupa pergi ke rumah Tuhan hari Minggu. Karena Tuhan hanya akan mengingatkan kepada kita, waktu kamu susah, waktu kamu miskin, aku yang pegang air mata kamu. Dan air matamu itu adalah jeritan hatimu. Tuhan, aku bosan miskin. Aku bosan direndahkan. Aku bosan gak dipandang. Gak dipandang sama keluarga, teman, seangkatan, dan lain sebagainya. Ubahkan aku Tuhan. Air mata itu bisa ngomong loh sama Tuhan. Karena doa adalah bahasa hati dan air mata yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Air mata kita tuh Bapak Ibu, makanya jangan pernah suka ngenyek orang nangis. Karena air mata itu jadi bukan hanya darah yang bisa teriak sama Tuhan. Air mata kita juga bisa teriak. Lebih dalam daripada kita speak out.
Lebih dalam Bapak Ibu daripada suara yang saudara dengar nih suara saya. Tapi saudara tetesin air mata aja satu gini. Tes gitu. Tuhan tahu, Tuhan sembuhkan kankerku. Netes lagi satu, tes. Tuhan lindungi anakku, sembuhkan anakku. Itu jauh lebih cepat daripada suara doa kita. Bahayanya air mata itu. Makanya kalau ada orang di gereja, ada orang nangis. Nangis cengeng dia. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan dia lagi doain lo, Tuhan biar mampus sebelah gua. Kayaknya. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, kesombongan dapat membuat hidup kita menjadi lupa diri dan tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Coba lihat deh Bapak Ibu. Kesombongan dapat membuat hidup kita menjadi lupa diri dan tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita pikir kita pintar, kita pikir kita bisa, kita pikir kita punya banyak kolega, kita pikir kita punya banyak pengacara yang top, kita pikir kita punya teman dokter yang hebat, kita pikir kita punya lingkungan jenderal-jenderal yang hebat dan lain sebagainya. Kita ini kata firman cuman debu. Ya gak usah lawan Tuhan, ketiup angin aja lewat. Nah kesombongan itu bukan hanya membuat sifat dan karakter kita menjadi lupa dan rusak, tapi juga membuat hidup kita menjadi lupa diri. Kita gak berterima kasih. Makanya gak heran banyak orang percaya, orang Kristen bangun tidur, mana HP, TikTok mana TikTok, mau lihat berita hari ini apa tuh. Masih laku gak Bunda Korla tuh kira-kira tuh. Yang jawab-jawabin nih korbannya Bunda Korla semua nih. Followersnya dia nih. Kesombongan dapat membuat hidup kita menjadi lupa diri dan tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Kan saya yang kerja dari pagi sampai malam. Iya, Tuhan tahu kamu yang kerja dari pagi sampai malam. Tuhan tahu saudara yang buka toko dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi pertanyaannya gini, kalau Tuhan gak bawa pembelinya, lu mau dagang sebulan dari pagi jam 2 sampai jam 12 siang, gak ada yang beli. Setuju gak Bapak Ibu? Saudara mau, nih gini ya, saudara mau cantiknya kayak Putri Firaun Bapak Ibu, kalau Tuhan gak gerakin hati pria untuk melihat wajahmu yang cantik itu, gak bakal ada yang mau. Saudara mau tulis pakai gantungan, sale 15%. Sale. Jangankan manusia, kucing juga lihat meong. Artinya najis gitu Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Jadi kita ada itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan belajarlah kita untuk berterima kasih sama Tuhan. Nah saudara, jika kita bisa hidup dan ada sampai hari ini, semua itu hanya karena kebaikan anugerah Tuhan. Amin. Taruh tangan kanan di dada sama-sama katakan dengan saya. Kalau saya bisa ada sampai hari ini. Kalau saya masih bisa melihat orang yang saya sayangi hari ini. Kalau saya masih bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan belas kasih Tuhan. Nah, melalui anugerah dan belas kasih Tuhan, saudara dan saya sampai hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup. Coba lihat di kanan kirinya. Kamu hidup karena Tuhan hari ini. Setuju Bapak Ibu? Walaupun Pak Topo lagi bergumul tentang pemulihannya seutuhnya, tapi at least dia masih diberi kesempatan hidup untuk melihat bagaimana cara tangan Tuhan mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menyembuhkan hidupnya sempurna. Amin. Ibu Elizabeth lepas dari kanker stadium 4, 3 dokter, 3 rumah sakit menyatakan nyawamu tinggal 3 bulan lagi. Nggak ada option lain. Mati 3 bulan lagi. Kita harus hormati perkataan dokter, tapi please jangan imani. Karena yang terjadi dalam hidup kita adalah perkataan Tuhan. Saudara dan saya diberi kesempatan untuk hidup tetap sehat. Itu karena kebaikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita semua digegerkan dan digemparkan oleh salah satu berita orang bersafari ke dalam laut untuk melihat bangkai Titanic. Tidak murah biayanya, kalau kita ambil range bawahnya sekitar 3,5 miliar Bapak Ibu Saudara. Jadi 3,5 miliar itu hanya untuk membeli kematian. Halo saudara, saudara kalau
Wih, jemaat sini nih kayaknya bacanya firman Tuhan semua nih. Saya ngomong kagak ada yang tahu nih kayaknya nih. Kayak ini semua, enggak Pak, saya nggak baca media Pak. Saya bacanya Matius, Markus, Lukas. Saya bangga jadi gembala di saudara, bagus. Antara dua, antara rohani atau munafik semua nih di sini. Dosa lo bohongin gembala lo saudara. Dan 2 minggu yang lalu dinyatakan semuanya selesai. Di dasar laut semuanya selesai. 5 orang itu kalau saya nggak salah ya, tolong diralat ya. Bayangin, uang punya, kepintaran punya, semua punya. Cuman bayar untuk kematian 3,5 miliar di dasar laut. Pecah tuh pesawat, kapal lautnya ya, dalamnya ya. Pecah di dalam. Makanya saudara gak usah ngiri. Seperti khotbah saya minggu lalu. Meskipun saudara makan di bawah tuh, makan bakso yang rasanya kayak ada boraknya di atasnya tuh. Kok nih lengket banget, langit-langit saya ini borak atau apa gitu. Nikmatin aja, hantam terus. Siang ataupun malam hantam terus tuh bakso Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kesempatan hidup, udah gak usah lihat itu Bapak enak turun dari Alphard ya. Gak kehujanan, gak kepanasan. Aduh, tanya deh yang turun dari Alphard. Dia ngelihat saudara juga enak. Walaupun tuh mungkin daging tikus kali kita makan Bapak Ibu Saudara. Wah, enak bang, nambah lagi bang 1 bang. Saudara dan saya ada diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Amin. Yang selanjutnya karena anugerah dan belas kasih Tuhan, dosa dan pelanggaran hidup kita telah diampuni untuk selamanya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, status kita bukan orang berdosa. Oke? Orang dunia itu berjuangnya harus keras Bapak Ibu. Orang yang di luar Yesus berjuangnya harus keras. Dia harus berjuang dengan kepercayaannya. Itu pun kalau mudah-mudahan. Karena Bible berkata perbuatan amal baikmu, keagamaanmu seperti kain lara, seperti kain kotor. Tuhan gak butuh keagamaanmu, Tuhan butuh hatimu yang hancur. Sejauh apapun engkau menjauh dari Tuhan, dari kejauhan itu kita bisa panggil Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan dikatakan dalam Bible Bapak Ibu Saudara, dia senang duduk sama orang pendosa. Dia jarang sekali duduk sama pemuka agama. Karena pemuka agama memperkosa semua keagamaannya hanya demi kepentingannya. Tapi orang-orang berdosa jangankan mau baca firman, jangankan dekat Tuhan, mau panggil nama Tuhan pun dia tahu dia orang bersalah dan dia orang gak layak. Tapi Tuhan kita, Yesus kita, tangannya tidak terlalu pendek untuk diturunkan menolong kita kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, hidup kita selalu dilindungi dan disertai. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya selalu dilindungi dan disertai. Amin. Bisa gak kita sakit? Sangat mungkin kita bisa sakit. Tapi karena kebaikan Tuhan kita selalu dilindungi. Ya sakit-sakit kecil cenglilah. Namanya juga manusia, tubuhnya lemah Bapak Ibu. Betul? Batuk-batuk dikit, wajar lah. Jangan langsung bilang, jangan-jangan paru-paru nih. Baru batuk begitu aja udah langsung negative thinking. Hidup saudara dan saya dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Siapa yang punya anak angkat tangan kanannya. Udah Bapak Ibu jangan pura-pura muda, ayo cepetan. Jangan bohongin gembala. Saya juga punya anak. Saudara, saya tuh tiap hari tanya sama mama mertua saya. Saya teleponin. Saya bukannya takut, saya sayang sama anak saya. Kan saya harus, kerjaan saya tiap pagi Bapak Ibu Saudara harus nganterin istri saya ke kantor. Supir Grab. Tapi supir Grabnya ganteng, lumayan. Nganterin istri, terus kerja, siapin materi untuk gereja-gereja lain dan gereja kita juga. Kadang saya, kenapa, mungkin mama baru tahu sekarang, kenapa setiap jam 12 saya selalu video call. Saya mau pastikan dia ada sama saya gitu loh. Nah tapi kita kan ini terbatas. Saudara kemampuannya terbatas. Walaupun saudara, ya tapi kan saya sewa orang, sewa security, sewa bodyguard untuk lindungi jaga anak saya. Iya, terus dia pegang tangan begini. Anak kita pegang tangan ya, di lantai. Namanya juga anak-anak. Terus pegang lantai, pegang-pegang hidung. Nyari berlian di dalam kegelapan.
Bisa bervirus loh tuh anak. Dari hidung, paru-parunya bisa rusak loh. Kita gak mikirin sampai yang detil-detil itu. Tapi Tuhan mikirin. Tuhan lindungin. Oh saya tahu suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya sekolah. Kita gak ada yang tahu anak-anak teman sekolah anak-anak kita jahat main jorok-jorokan. Kalau dia jatuh pecah, palanya kena itu. Kita baru ditelepon kan. Pak anak bapak kecelakaan gini-gini main jorok-jorokan, palanya pecah 22 jahitan. Tapi semua itu bisa gak terjadi karena ada Tuhan yang melindungi kita, istri kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kira-kira semua orang suka gak sama kita? Kira-kira semua orang ngefans gak sama kita? Kadang-kadang kita dinajis-najisin loh sama orang di luar sana. Najis dia lagi, empet gue. Kok dia gak mati-mati sih ya? Nah kalau kita bisa berdiri karena perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Yang mau warung kita banyak kerugian tuh banyak. Yang mau warung kita sepi tuh di luar sana banyak. Yang mau kerjaan kita hancur di luar sana tuh banyak. Apalagi orang-orang yang gak suka sama kita. Tapi bersyukurnya Bapak Ibu Saudara, warung kita gak sepi. Kerjaan kita gak diambil, kita gak dipecat, kita gak direndahkan. Karena Tuhan yang jaga saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu kalau kita punya warung kan jejer-jejeran ya. Walaupun dagangannya beda-beda. Ini gado-gado, ini nasi hainam, ini nasi babi hong dan lain sebagainya. Namanya orang dagang kalau lihat yang sini rame yang sana sepi. Pasti ada jealousnya Bapak Ibu. Betul kan? Saudara pernah lihat orang dagang kalau saudara lagi rame. Puji Tuhan terima kasih ya dagangan ibu rame. Jarang. Itu seperti jarum dalam jerami Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dia bilang oh syukur ya. Dagangan ibu rame tapi belakangnya ada belati. Kapanpun siap menusuk Anda dan menghancurkan usaha Anda. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan. Kita dilindungi, kita dijagai. Hampir 3 tahun COVID-19 ini Bapak Ibu. Kita masih bisa ibadah sampai hari ini. Saya korban yang kena semuanya Bapak Ibu. Alpha kena, Delta kena, Omikron kena, varian-varian baru yang kemarin tuh udah bermutasi 2 kali, kena semua. Nah saya cuma diingetin sama Tuhan, lu ada karena gua. Harusnya lu pasang ginian, sengap-sengap, dan harusnya lu ada di Pondok Rangon. Iya ya Tuhan, makasih Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Makanya aduh saudara, belajar berterima kasih sama Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena anugerah dan belas kasih Tuhan, hidup kita dipelihara dan diberkati. Amin. Saudara udah mulai hari ini stop bilang aduh susah, aduh sepi. Saya tahu saudara lagi susah, saya tahu dagangan lagi sepi. Tapi peganglah kata-kata yang dari Tuhan ini. Hidup saya, dagangan saya pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin. Mungkin dagangan saudara gak sesuai target harian atau mingguan atau bulanan. Tapi percayalah ujungnya Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Setuju Bapak Ibu? Tuhan pelihara kita. Saudara yang lagi ngontrak, saudara yang bayar kos-kosan, saudara yang bayar cicilan. Jangan takut, saudara maaf ya. Yang sudah ditinggalkan suaminya menjadi janda, menjadi single parents. Don't be afraid. Ada Tuhan. Saya yatim piatu, gak punya bapak, gak punya ibu. Dari 2011 tinggal sendiri Bapak Ibu. Harus mengawali dari kos-kosan, kontrakan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya dipelihara Tuhan. Tanpa saya harus mengemis kepada siapapun. Ibu Elizabeth belum makan. Mau makan dong bagi 3 juta. Yalah, gak tahu diri banget. Saya gak punya rumah Bu. Boleh pinjem gak 200 juta buat cicilan apartemen di Pondok Indah. Saudara percayalah hidup kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin saudara. 2 poin terakhir. Sebagai orang yang telah menerima anugerah dan belas kasih Tuhan, maka kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari saudara harus belajar berterima kasih. Setiap hari saudara harus bersyukur sama Tuhan. Rumah tangga saudara ada itu karena Tuhan. Ya tapi sekarang saya lagi mau gugat-gugatan Pak, mau cerai dan lain sebagainya. Belajar bersyukur. Belajar berterima kasih. Saya setiap bangun tidur Bapak Ibu Saudara,
Yang saya katakan, Roh Kudus terima kasih buat nafas, buat kesehatan. Saya bisa lihat istri saya bisa lihat putri saya. Terima kasih Roh Kudus. Dan biasanya doa selanjutnya, take over seluruh kegiatan saya sepanjang hari ini. Saya punya free will, tapi Roh Kudus yang take over. Nah, poin terakhir. Big question is, kenapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan itu baik. Kekuatan saya cuma sampai di situ, tapi kekuatan Tuhan lebih daripada tadi itu. Setuju gak Bapak Ibu? Tuhan tuh baik banget. Kita gak ke gereja, dia sayang kita. Aduh. Hari ini minggu pertama kita kembalikan perpuluhan. Kita gak taat pun, Tuhan tetap masih berkati kita loh. Saya bingung sama Tuhan, nanti kalau di sebelah saya mau tanya, Tuhan hatimu tuh dari apa sih? Saya ini gembalamu ini, saudara, gembalamu ini sering salah berkali-kali. Tapi Tuhan bilang, yang lalu-lalu, hari ini kamu hidup benar sama aku. Baik banget. Benar gak? Orang nyumpain kita hancur, gagal, berantakan. Malah Tuhan ciptakan sebaliknya. Justru kita makin sukses, makin berhasil, makin dikenal, makin bright, makin bersinar, makin keren. Amin Bapak Ibu. Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget. Kalau saudara sering-sering ngomong Tuhan tuh baik, engkau baik, saudara bisa pecah loh air matanya, bisa nangis loh. Tadi saya di sini tuh Tuhan, saya cuma bilang Tuhan kau baik Tuhan. Saya ini yatim piatu, Tuhan masih pelihara. Tagihan saya banyak, cicilan saya banyak. Saya jadi gembala di tempat ini harus bertanggung jawab untuk ini itu. Tapi Tuhan tuh baik. Bahkan kau lebih daripada doa dan permohonan saya. Dia baik banget saudara. Di tengah-tengah kita dijahatin orang, dia tetap baik. Amin. Di tengah-tengah mungkin orang gak peduli dengan hidup kita, dia tetap baik Bapak Ibu Saudara. Dia gak pernah tinggalkan kita, dia gak pernah lupain kita. Aduh saudara, kita ini tuh kalau gak belajar berterima kasih sama Tuhan, rugi Bapak Ibu. Rugi. Daripada saudara sungut-sungut, marah-marah, saudara belajar berterima kasih.